Murid-murid lain silakan berbaris di luar. Kita semua teman sekelas, apa yang tidak boleh didengar? Suranran, jangan-jangan kamu punya penyakit kotor yang aneh dan takut diketahui semua orang? Apa urusanmu? Dokter sekolah menyuruhmu keluar. Apa kamu tidak dengar? Nak, kamu hamil. Bagaimana mungkin? Dokter, apakah kamu salah? Mana mungkin salah? Sudah 3 bulan, cepat hubungi pacarmu. Aku tidak punya pacar. Tidak punya, lalu anak siapa itu? Untuk mendapatkan biaya kuliah secepatnya. Hanya ini satu-satunya cara. Adik manis, apa kamu tidak tahu aturan di bar? Kami sudah beli minumanmu. Jadi kamu harus minum bersama kami. Jangan malu-malu dong. Ayo adik manis, mari kita minum bersama dari gelas yang sama. Aku tidak bisa minum alkohol. Minum. Ayo ikuti aku. Aku bilang, apakah kebiasaan lamamu alergi terhadap wanita belum sembuh juga? Hari ini aku akan mencarikanmu beberapa gadis cantik, supaya kamu melanggar sumpahmu. Bawa ini. Pergi sana. Aku tidak tertarik pada wanita-wanita ini. Dasar bujangan tua, coba saja. Paman, tolong aku. Bro, dia ini gadisku. Dia sedang mabuk. Kami sedang bertengkar. Sini, ikut aku. Lepaskan aku, Paman. Aku tidak mengenalnya. Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu tidak dengar dia bilang tidak mengenalmu? Kamu siapa? Mencampuri urusan orang lain. Dia sepertinya orang terkaya di Jingdu, Murong Xuan. Kita tidak boleh cari masalah dengannya. Lari. Paman, terima kasih. Setiap kali aku mendekati wanita, kepalaku selalu terasa pusing. Kenapa saat bersamanya tidak terjadi apa-apa? Mungkinkah? Malam ini menginap di sini saja. Besok aku akan mengantarmu pulang. Paman, panas sekali. Tuan Xuan sangat kaya raya. Menyentuh wanita menyebabkan reaksi balik dan langsung pingsan. Hanya jika bertemu cinta sejatinya, baru bisa mematahkan kutukan tersebut. Apa sudah cukup umur? 20 tahun. Selesai aku mabuk. Aku malah melakukan hal konyol. Badan paman ini bagus juga ya. Tadi malam. Masa dia mau minta uang padaku? Usianya sudah tua, hanya enak dipandang tetapi tidak ada gunanya. 50, tidak bisa lebih. Apa katamu? Paman, kau sudah setua ini. Aku sarankan, lebih baik cari pekerjaan yang benar. Bekerja di jalur ini tidak hanya mengandalkan wajah dan tubuh. Kadang-kadang, fisik juga harus bisa mengimbangi. Kau. Universitas Jingdu? Program bantuan Universitas Jingdu segera dipercepat. Baik, Tuan Xuan. Tuan Xuan, ini kelalaian bawahan, membiarkan orang menyelinap masuk. Tidak apa-apa. Ada apa ini? Katanya sekolah kedatangan seseorang, donatur misterius. Hari ini donatur itu datang untuk meninjau sekolah. Ya ampun,
Ternyata donatur itu adalah Tuan Suan dari grup Murong. Ganteng sekali. Apa dia model pria malam itu? Halo Tuan Suan. Halo, Tuan Suan. Habislah. Ini pasti menimbulkan masalah besar. Kabar burung. Orang yang terpilih untuk beasiswa kali ini bukan hanya selama masa kuliah saja, tapi beasiswa seumur hidup, bahkan di masa depan berkesempatan untuk magang di grup Murong loh. Jika aku bisa terpilih, aku akan punya uang untuk sekolah. Kabarnya syarat seleksi kali ini sangat ketat. Bukan hanya harus pintar, tapi juga harus punya moral, estetika, dan kerja keras yang imbang. Hanya satu orang yang akan dibiayai. Benarkah seketat itu? Keluargaku bekerja di grup Murong. Masa bohong? Akhir-akhir ini, kenapa aku selalu merasa mual dan ingin muntah? Selamat siang, Suan. Selamat siang, Suan. Alat tes kehamilan. Umumkan sekarang. Seleksi beasiswa kali ini. Semua orang wajib ikut. Baik, Tuan Suan. Oh ya, cari beberapa orang secara khusus. Dokter wanita yang berpengalaman di bidang ginekologi. Beasiswa pelajar sampai mencari yang seperti ini? Pergi saja jika aku menyuruhmu pergi. Baik, Halo nenek. Ashwan, apakah malam itu wanita-wanita itu masih pingsan saat disentuh? Nenek, masalahku. Nenek tidak perlu khawatir lagi. Bagaimana nenek tidak khawatir? Keturunan keluarga Murong selalu sulit. Penyakit aneh tubuhmu itu belum juga sembuh. Nenek, tunggu sebentar lagi. Siapa tahu, beberapa waktu lagi, nenek sudah bisa menggendong Cicit. Jangan coba-coba membohongi nenek. Ya, anak nakal. Cari apa? Sekolah sudah mengatur pemeriksaan kesehatan gratis. Ayo kita pergi bersama. Kenapa tiba-tiba ada pemeriksaan kesehatan? Dengan sumbangan dana sebesar ini, tentu saja harus diperiksa kesehatannya, supaya tidak ada orang yang tidak benar, berbuat hal tak senonoh, dan mencemarkan nama baik sekolah. Apa kau sedang membicarakan dirimu sendiri? Suranran, beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku. Hamil? Kenapa benar-benar hamil? Dokter, aku ingin membuat janji untuk prosedur pengakhiran kehamilan. Biaya operasinya akan aku usahakan. Kau mengandung anak kembar. Apa kau yakin ingin menggugurkannya? Yakin. Maafkan Mama, nak, malam itu adalah kecelakaan. Mama tidak bisa melahirkanmu secara diam-diam. Mama mengandungmu, tapi tidak punya kemampuan untuk membesarkanmu. Suranran, jangan-jangan kau hamil ya? Chenke, jangan bicara omong kosong. Apa yang dikatakan Chenke juga tidak salah. Suranran belakangan ini sering muntah. Jangan-jangan itu gejala kehamilan? Benar sekali, kalau memang berani. Keluarkan saja hasil pemeriksaannya dan mari kita lihat. Suranran, apa yang mereka katakan juga benar. Hamil atau tidaknya dirimu, coba keluarkan hasil pemeriksaan USG itu. Bukankah akan ketahuan? Ini privasiku, kenapa harus aku tunjukkan padamu? Aku beritahu ya, aku dan Tuan Suan ini kerabat. Masalah kehidupan pribadimu yang kacau ini, pasti akan aku beritahukan kepada Tuan Suan. Kau jangan harap bisa mendapatkan beasiswa itu. Keke, apa hubunganmu dengan Tuan Suan sebenarnya? Pokoknya, kami sangat dekat, begitu saja. Jatah beasiswa kali ini pasti akan menjadi milikmu. Tuan Suan datang. Tuan Suan, ini aku. Selamat siang Tuan Suan. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Tuan Suan, aku curiga Suranran sedang mengandung. Apakah kau seorang dokter? belum diperiksa. Namun, Ada apa? Suranran telah menjadwalkan prosedur penghentian kehamilan akhir pekan ini. Segera beritahukan kepada semua rumah sakit di kota. Mereka dilarang melakukan prosedur penghentian kehamilan untuk Suranran. Baik, Tunggu, segera atur seseorang untuk menjaganya. Aku tidak mengizinkan dia mengalami masalah sekecil apapun.
Mulai hari ini, makan siang gratis untuk mahasiswa. Apakah paket makanan sekolah bangsawan ini boleh aku makan? Mengapa sekolah tiba-tiba begitu dermawan? Nak, jika ada yang kamu ingin makan, beritahu saja aku. Dapur akan memasakkannya untukmu secara gratis. Tidak perlu, tidak perlu. Terima kasih, Bu. Ran, apakah Ibu Catering ini kerabatmu? Mengapa porsimu begitu banyak? Sungguh murahan. Beberapa orang demi sedikit makanan menggunakan segala cara licik. Aku dengar Suranran dan ketua kelas punya hubungan yang tidak jelas. Apa itu benar? Tentu saja benar. Aku melihat dengan mata kepala sendiri, mereka berdua bermesraan. Tidak belajar dengan baik, sepanjang hari hanya memikirkan untuk membentuk kelompok kecil, menyebar desas-desus jahat. Kalau orang seperti ini bisa mendapat beasiswa, itu sungguh lelucon. Apakah aku menyebar desas-desus? Suranran, kurasa kau berbuat salah tapi tak berani bertanggung jawab ya. Jika tidak, kenapa kamu mendapatkan perlakuan istimewa? Sudahlah, jangan marah. Kenapa kamu berdebat dengan seorang wanita hamil? Wanita hamil? Kalau tidak makan ya muntah. Suranran jelas terlihat hamil. Suranran, aku akan lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Suranran, ketua kelas mencarimu. Ketua kelas, kau mencariku. Suranran, sekolah baru-baru ini sedang menyaring kuota pembagian siswa penerima bantuan. Bagaimana kau bisa membuat masalah sebesar ini? Aku dan Tuan Suan adalah kerabat. Tuan Suan bisa mendanai sekolah. Itu semua karena aku. Keke, tidak kusangka keluargamu punya koneksi sekuat ini. Hebat sekali. Jangan menjilat, tolong bantu aku melakukan satu hal. Ketua kelas, ada apa denganku? Kau hamil. Kau tidak berpikir bisa menyembunyikannya dari semua orang, kan? Bagaimana kau tahu? Kau bahkan tidak punya pacar. Anak di perutmu itu anak siapa? Itu urusan pribadiku. Murid yang kehidupan pribadinya tidak terpuji sepertimu. Aku akan langsung memberitahu kepala sekolah. Sekolah pasti akan memecatmu dalam sekejap. Hamil disebut tidak terpuji? Apa kau tidak dilahirkan dari seorang wanita yang hamil? Kau masih berani membentakku. Aku ini ketua kelas. Bagaimana kalau begini saja? Kau tidur denganku semalam. Aku masih bisa membantumu merahasiakan masalah ini. Apa yang kalian lakukan? Suranran, kau benar-benar demi kuota bantuan menggoda ketua kelas. Wah, mengejutkan. Ketua kelas sudah punya pacar. Suranran, kau benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kalian tahu? Keluarganya miskin sekali. Demi uang, apa yang tidak akan ia lakukan? Sungguh-sungguh tidak tahu malu. Jika orang seperti ini bisa mendapatkan bantuan dana, bagi kita, itu terlalu tidak adil. Betul sekali. Cepat minggir, Tuan Suan datang. Tuan Suan, kedatangan Anda tepat waktu. Murid sampah seperti ini, Anda tidak boleh mensponsorinya sama sekali. Apa yang terjadi? Pak Kepala Sekolah, Suranran ternyata, demi kuota beasiswa, menggoda ketua kelas. Suranran, aku sudah bilang, kuota beasiswa bukan urusanku. Kau masih saja. Aku tidak melakukannya. Kau bilang tidak, aku melihatnya sendiri. Kau dan ketua kelas hampir melepaskan pakaian tadi. Murid-murid lain juga melihatnya. Benar, kami semua bisa bersaksi. Tepat sekali, kami semua melihatnya. Kau bicara. Aku tidak. Mereka memutarbalikkan fakta. Tuan Suan, kau sungguh tidak boleh mempercayainya. Suranran, semua orang tahu, kau pergi ke bar hanya untuk menemani minum. Beberapa waktu lalu, kau bahkan datang ke sekolah dengan banyak bekas ciuman di leher. Pak Kepala Sekolah, Tuan Suan, murid dengan kehidupan pribadi yang kacau seperti ini, menggoda teman sekelas, dan penuh kebohongan, seharusnya dikeluarkan. Aku katakan untuk terakhir kalinya, aku tidak. Begitu banyak murid yang melihat kau masih mengelak. Kurasa kau diam-diam mencintaiku. Cukup. Pak Kepala Sekolah, segala sesuatu harus didasarkan pada bukti. Bagaimana kalau kita lihat rekaman CCTV-nya saja? Kalian semua sudah melihatnya, kan? Mengenai orang-orang yang suka mencemarkan nama baik teman sekelas, menurutku lebih baik dikeluarkan. Baik. Xuan, Tuan Xuan, Tuan Xuan, aku tahu aku salah. Tuan Xuan. Sudah, kalian semua bubar. Kau tetap di sini. Tentang kejadian hari ini. Terima kasih, Om. Kamu memang tidak bersalah, jadi tentu tidak pantas dituduh seperti itu. Om memang bijaksana. Kalau Om tidak ada urusan lain, aku pamit dulu. Apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku? Benarkah? Kamu bilang aku cuma seharga 100.000 rupiah, ganteng tapi tidak berguna, sudah berumur, tenaganya juga payah. Semua itu kan ucapanmu sendiri.
Itu cuma salah paham. Aku mengira Om sebagai model pria. Salah paham? Benar, siapa bilang Om sudah tua? Om sama sekali belum tua, gagah dan bertenaga, staminanya bahkan mengalahkan mahasiswa pria. Di perutmu itu sedang mengandung anakku. Apa kau benar-benar tak mau memberitahuku? Om, kau salah paham. Malam itu aku sudah minum obat. Jadi bayi ini sama sekali bukan milikmu. Oh begitu? Tapi malam itu, jelas pertama kalimu. Entah dia konglomerat atau model pria, bayi ini tetap tidak boleh dilahirkan. Dokter, aku sudah janji prosedur pengakhiran kehamilan hari ini. Maaf, rumah sakit kami tak bisa lakukan operasi itu. Di sistem aku tertulis janji sudah dikonfirmasi. Kenapa tidak bisa dilakukan? Maaf, silakan coba ke rumah sakit lain. Mohon maaf sebesar-besarnya, kami tidak bisa lakukan prosedur itu. Nona, operasi sudah dibatalkan, tidak bisa dilakukan. Kenapa hari ini semua rumah sakit tidak menerima operasi pengakhiran kehamilan? Dasar anak nakal, sudah beberapa hari tidak pulang juga. Kalau kamu masih belum pulang, jangan pernah kembali selamanya. Ran, kamu sudah pulang. Mama hari ini mau perkenalkan seseorang padamu. Ini adalah Kak Wangmu, baru cerai di usia 50 tahun. Rumah mereka baru-baru ini, digusur. Uang ganti rugi 1 miliar rupiah. Halo Paman Wang. Kenapa panggil paman? Umur kalian berdua juga tidak jauh berbeda. Panggil kakak saja. Ran, aku. Terlihat seumuran denganmu. Kamu tidak perlu terlalu formal. Bagaimanapun juga itu, nanti kita akan menjadi keluarga kan? Keluarga? Maksudnya apa? Pacarmu? Dasar anak kurang ajar sekali bicara yang tidak-tidak. Kak Wangmu datang kemari untuk melamarmu. Kak Wangmu bilang, selama kamu masih perawan, dia akan memberikan uang mahar 1 miliar rupiah kepada kita. Wang, siapa di kompleks kita yang tidak tahu, dia suka berjudi, juga main perempuan. Sudah 3 istrinya melarikan diri, dan dia sudah menikah 3 kali. Apa yang kamu mengerti, ha? Itu karena semua wanita itu jelek. Seorang muda sepertimu pasti akan mendapatkan kebahagiaan sejati jika menikah dengannya. Hidup bahagia ya? Kalau begitu, mama saja yang seharusnya menikah dengannya. Baguslah, suruh juga anakmu melayaninya. Setidaknya dia punya banyak tenaga untuk berlari jika dipukuli. Apa katamu? Dasar anak kurang ajar. Lepaskan aku, Ma. Aku tadinya berpikir, Mama hanya lebih menyayangi anak laki-laki saja. Tidak kusangka sekarang demi uang, Mama bahkan mencelakai anak kandung sendiri, sungguh. Aku memberimu makan dan pakaian, bukan untuk menjadikanmu putri manja. Apakah kakakmu membeli mobil dan rumah? Semuanya gratis? Jika kamu tidak menikah, bagaimana kakakmu bisa menabung untuk mendapatkan istri? Hari ini, kamu harus menikah. Mau tidak mau. Benarkah? Rencana indah kalian itu sudah gagal total. Maaf saja, aku hamil, tidak bisa menikah. Hamil? Kau bilang dia masih perawan, mahar 1 miliar rupiah. Kau malah menipuku dengan perempuan bekas ini. Sebentar Kak Wang, dengarkan aku dulu, tenanglah. Hasil USG adikku ini pasti palsu. Dia masih sekolah. Bagaimana mungkin dia hamil? Oh, ternyata begitu. Aku kaget sekali, Ran. Aku tahu aku beberapa tahun lebih tua darimu. Pasti kau merasa tidak nyaman. Tapi tenang saja, setelah ikut denganku, aku pasti akan menyayangimu. Sialan, dia muntah lagi. Dia pasti hamil. Bayar kerugian, mahar 1 miliar rupiah itu tak akan kuberikan. Kalian juga harus membayar kerugian 200 juta rupiah padaku. Kalau tidak, rumah kalian akan kuhancurkan. Kak Wang, tolong tenanglah. Tenang saja. Anak ini pasti akan kami gugurkan. Mengenai mahar itu, bagaimana kalau harganya dikurangi? Baiklah, gugurkan kandungan itu untukku. Baiklah, baik. Mahar, 200 juta. 200 juta. Cepat kejar dia sekarang. Halo Ran. Paman, tolong aku. Kau mau melapor kepada pria liarmu itu? Ran, kau di mana? Ran? Ada apa? Apakah gadis itu dalam bahaya? Segera lacak lokasiku, lokasi Suranran. Baik. Siapa yang berani menyentuh cucu menantuku? Aku akan menghancurkan keluarganya. Hentikan. Paman.
Kaulah yang membuatnya hamil, laki-laki brengsek itu. Kau benar-benar berani datang ke sini ya. Kau berani memukulku. Kau. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Anak yang baik. Kau telah banyak menderita, nak. Anakku, Tenanglah, kau dan anak kita akan baik-baik saja. Bagaimana mereka memperlakukan Ran-Ran tadi? Balas 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Baik. Terutama wanita kejam ini. Hajar dia habis-habisan. Kau kembali ke sini. Kau juga ingin mengharapkan Nyonya? Nyonya. Nyonya apa? Kalian ini siapa? Kenapa kalian memukul kami? Apa kalian tahu anak siapa yang dikandung Suranran? Anak siapa? Bukankah itu hanya anak haram? Dia adalah anak orang terkaya di Jingdu, Murong Xuan, cucu keluarga Murong yang bernilai triliunan rupiah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Murong Xuan tertarik pada sampah seperti Suranran? Dua orang bodoh, maut sudah di depan mata, tapi kalian tidak tahu cara bertobat. Jangan takut, bayinya masih ada. Paman, terima kasih banyak sudah menyelamatkanku. Seharusnya aku yang minta maaf. Aku tidak melindungimu dan anak kita dengan baik. Hasil tes DNA sudah keluar. Anak yang kau kandung adalah anakku, Murong Xuan. Mulai sekarang, aku akan menjagamu dan anak kita dengan baik. Kau tinggal di rumahku. Aku yang akan mengatur segalanya untukmu. Tinggal di rumahmu itu. Kenapa diam saja? Ayo. Tuan Xuan, Anda sudah pulang. Mulai sekarang, dia adalah nyonya rumah ini. Baik. Cucu menantuku. Cucu menantu. Nenek tahu kamu mengandung anak asuhan. Tenang saja selama ada nenek. Nenek pasti akan memastikan anak ini bertanggung jawab kepadamu sampai akhir. Ini adalah sertifikat kepemilikan 30 kompleks perumahan elit di Jingdu. Ini adalah sertifikat kepemilikan 9 pusat perbelanjaan di Shengjing. Ini adalah bukti pembelian 3 pesawat pribadi Gulfstream G550 yang dipesan untuk Anda. Ini adalah kepemilikan 10 tambang emas di Amerika. Ini adalah sertifikat kepemilikan 100 SPBU di seluruh dunia. Ini adalah kepemilikan 30 pulau di Laut Aegea, Yunani. Ini adalah hadiah perkenalan dari nenek untukmu. Coba lihat, apakah kamu suka? Tidak, Nenek. Ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apanya yang mahal? Asuhan sangat pandai mencari uang. Nanti kamu bisa menghabiskannya sepuasnya. Jangan menghemat uangnya. Pindahkan semua ini ke kamar asuhan. Malam ini mereka tidur bersama. Baik. Malam ini harus tidur dengannya. Nenek. Ikuti kata nenek, tidaklah mudah bagi seorang wanita yang sedang hamil. Tidur bersama di malam hari. Ada yang melayani. Perutku sedang tidak baik sekarang. Jangan bergerak. Pergi mandi. Mandi? Ternyata maksudnya bukan itu, hanya membuka resleting. Lalu kalau bukan itu, kau ingin melakukan apa? Tidak ingin melakukan apa-apa. Aku akan mandi. Malam ini kau tidur di ranjang, aku tidur di sofa. Oh. Apa yang kau pikirkan? Terakhir kali dia hanya terkena obat, makanya terjadi hal yang tidak terduga. Kali ini dia sadar. Orang seperti dia, mana mungkin tertarik padamu? Berapa lama lagi kau lulus? Tinggal beberapa bulan lagi lulus. Besok aku harus kembali ke sekolah untuk mengurus beberapa hal. Baiklah. Besok aku akan mengantarmu. Tidak perlu, aku naik bus saja cukup. Sudah diputuskan begitu.
Mimin, apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah baru-baru ini? Mengapa mereka menatapku dengan aneh? Ran, kau harus siap mental. Apa? Shenke itu, dia terus menyebarkan rumor tentangmu di sekolah. Mengatakan kau disponsori. Sekarang sekolah bilang kau mungkin akan menunda kelulusan. Mengapa? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Apa mereka punya bukti untuk melakukan ini? Ada yang tidak akan lulus nih. Suranran, dipelihara om-om tua. Inilah akibat yang kamu terima. Fitnah dan tuduhan palsu. Shenke, tunggu saja. Aku akan lapor polisi. Sebaiknya urus dirimu sendiri dulu. Suranran, cepat datang ke kantor. Ijazahmu. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mendapatkannya. Mahasiswi Suranran, ada mahasiswi yang melaporkanmu secara resmi mengenai kehidupan pribadi yang buruk di luar kampus, hamil di luar nikah. Ini mencemarkan nama baik sekolah. Pihak sekolah memutuskan untuk menunda kelulusanmu. Kepala sekolah, aku tidak melakukan itu. Kepala sekolah, apa ada kesalahpahaman? Nilai Suranran selalu bagus? Aku yakin dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kamu berani bilang kamu tidak hamil? Kepala sekolah, alat tes kehamilan ini, aku menemukannya pada hari pameran kerja. Aku memungutnya. Itu miliknya. Banyak teman sekelas yang melihatnya. Betul, banyak yang melihatnya. Suranran bekerja paruh waktu di bar. Mungkin dia sudah tidur dengan banyak pria. Kalau orang seperti ini lulus dari sekolah kita, bagaimana dengan reputasi sekolah kita? Aku bekerja paruh waktu di bar, karena aku harus menabung untuk membayar uang kuliah. Jangan bicara omong kosong. Bicara omong kosong, Suranran, kamu benar-benar keras kepala. Kepala sekolah, aku punya saksi yang bisa membuktikan Suranran berbuat tidak senonoh di bar. Masuklah. Ibu, kenapa kalian datang? Diam, aku tidak. Anak tak tahu malu sepertimu ini. Suranran, tidak mungkin ibu kandungmu berbohong kan? Bibi, katakan sendiri, anakmu pergi ke bar. Sebenarnya dia melakukan apa di sana? Lakukan seperti yang kukatakan. Setelah semua selesai, aku akan memberimu 200 juta lagi. Astaga, ini sungguh suatu kesalahan besar. Ran, sekarang sudah terlambat. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Ibu. Kepala sekolah, aku yang salah. Aku seharusnya tidak membiarkan putriku pergi, keluar bekerja sebagai pemuas hasrat. Ibu bohong, aku bekerja paruh waktu di bar. Jelas-jelas itu hanya untuk membayar biaya sekolah. Cukup, Suranran. Sejak kapan di keluarga kita ini pernah kekurangan biaya sekolah untukmu? Kamu tidak lain hanyalah orang yang benar-benar tak punya malu dan mata duitan. Kepala sekolah, kami sebagai orang tua setuju dengan keputusanmu untuk mengeluarkan wanita murahan ini segera. Kalau tidak, setelah dia lulus, dia juga akan mencoreng nama baik sekolahmu nanti. Ibu, kenapa kalian melakukan ini? Aku ini kan anak kandungmu. Kenapa kau malah membantu orang luar untuk memfitnahku? Aku melakukan ini demi kebenaran. Suranran, aku sudah tua. Aku tidak bisa lagi terus berbohong mengikutimu. Ini semua karena aku tidak mendidik anak aku dengan baik. Keluarga kami bersedia menerima hukuman apapun dari sekolah. Muridsu, karena sudah begini, sekolah terpaksa mengeluarkanmu. Kepala sekolah, aku benar-benar difitnah. Jika Bapak tidak percaya, aku bisa panggil manajer bar itu sekarang juga. Dia bisa menjadi saksi aku. Kau sudah tidur dengan manajer ini lebih dari 800 kali. Bisakah perkataannya dipercaya? Suranran, kau berani-beraninya menggigitku. Murid Suranran, kau berani membuat keributan di kantorku? Murid dengan kelakuan tidak pantas sepertimu, kami tidak bisa menerimamu. Jalani hidupmu dengan baik mulai sekarang. Jangan keluarkan aku. Hentikan. Tuan Suan, kenapa Anda datang? Ran, apa kamu baik-baik saja? Tuan Suan, Anda datang tanpa memberitahu kami, sehingga kami bisa menjemput Anda. Kenapa? Aku datang ke sekolah.
Haruskah aku memberitahu Anda lebih dulu? Tidak berani, tidak berani. Aku dengar dari kalian semua, ingin mengeluarkan orangku. Apa? Ternyata Suranran adalah orangnya Tuan Suan. Ini, mereka semua bilang, Suranran berkelakuan buruk, melanggar semua peraturan sekolah. Makanya seperti ini. Tidak. Hanya mendengarkan penjelasan dari satu pihak saja. Sudah berani langsung memberikan keputusan akhir. Sepertinya kau sudah merasa puas menjabat sebagai kepala sekolah. Semua orang yang ada di sini akan dihentikan kegiatannya. Terutama 2 sampah ini. Harus diberi pelajaran yang baik. Baik. Aduh, habislah, habislah, habislah. Ada yang mengganggumu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kau adalah orang terkaya di sini. Aku tidak ingin karena masalah kecil ini membuatmu khawatir. Masalahmu bukanlah masalah kecil. Apa masih sakit? Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Sudah tidak terasa sakit lagi. Ayo kita pulang. Baiklah. Berangkat. Mengganggu nyonya kami. Hari ini, kalian yang berharga rendah ini, tinggallah di sini. Aku salah, kakak. Kumohon, lepaskan kami. Kami hanya ingin bermain-main dengan teman sekelas Suranran. Benar. Berisik sekali. Seret dan beri pelajaran. Lepaskan aku. Anda pasti ibunya nyonya, ya? Aku ibunya Ranran. Tuan, apakah Anda salah paham? Aku ibunya Ranran. Aku sangat menyayanginya. Mana mungkin aku mengganggunya. Masuk akal. Tapi aku ingin bertanya, siapa yang memukuli nyonya kami di jalanan? Siapa yang berbohong di sekolah sampai dia dikeluarkan? Siapa pelakunya? Tuan, ampunilah aku. Itu semua omong kosong. Aku hanya gelap mata sesaat dan mengambil uang dari si jalan kecil Chen ke itu. Aku salah. Mohon bermurah hati, bebaskan kami. Kami tidak akan berani lagi. Kumohon. Jangan coba-coba mengancamku. Anak pembawa sial itu aku yang melahirkannya. Apa masalahnya kalau aku minta uang darinya? Aku sudah membesarkannya sampai sebesar ini. Bukankah wajar dia berbakti kepadaku? Anda memanggil nyonya kami apa? Anak pembawa sial. Memanggil apa? Aku merawatnya sia-sia selama lebih dari 20 tahun. Kalau bukan anak pembawa sial, sebut apa lagi? Dan tidak jelas. Kau. Aduh, coba beritahu aku. Bagaimana kau sebagai pria dewasa telah menindas istriku? Bukankah kau suka sekali memukul orang? Bukankah kau sangat gagah? Ayo lakukanlah. Biarkan aku melihat bagaimana caramu memukul istriku. Aku tidak memukulnya. Aku dan adikku. Tapi... Tangkap dia, patahkan semua tendon tangan dan kakinya, agar dia tahu bagaimana rasanya tidak bisa berlagak hebat lagi. Baik. Tunggu sebentar. Tuan, ampuni aku. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Maukah kau memaafkanku? Suranran, dia adalah anak pungut. Ternyata nyonya bukan anak kandung mereka. Bagus, tapi kau tetap harus mati. Ternyata, mereka sama sekali bukan keluargaku. Tapi, di mana orang tua kandungku? Ini adalah orang tua kandungmu. Ayah dan ibu sudah punya putri lain. Setelah nyonya hilang, keluarga Song mengadopsi seorang putri angkat. Sebaiknya aku tidak mengganggu mereka lagi. Aku tahu bahwa di dunia ini aku masih punya kerabat. Itu saja sudah membuatku sangat puas. Anak baik. Nenek tahu kamu adalah anak yang mendambakan kasih sayang keluarga. Biarkan Asuan menemanimu. Tenang saja, aku akan menemanimu.
Tuan, Nyonya? Kamu mau mati ya? Kenapa terburu-buru begitu? Nyonya, Nona, keluarga Murong datang. Katanya Tuan Suan akan datang ke keluarga Song nanti malam. Keluarga Murong? Ya, keluarga Murong yang mana, Pak? Keluarga Murong dari grup Murong itu. Tuan Xuan tidak pernah tampil di muka umum. Mengapa tiba-tiba datang ke rumah kita? Dia datang sendiri. Mungkinkah dia datang untuk melamar Yan Er kita? Ma, apa yang Mama bicarakan? Aku baru saja lulus kuliah dan belum mau menikah secepat itu. Apa yang Mama bicarakan? Pasti Murong Xuan itu tertarik padamu. Kau adalah sosialita nomor 1 di Jingdu. Ma. Pasti begitu. Yan Er, kau harus bersiap-siap dengan baik. Siapa tahu kau punya kesempatan untuk menikah dengan keluarga Murong. Ma. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Apakah ini bagus? Bagus. Sebentar lagi pasti akan membuat Tuan Xuan terpesona. Ma, aku tidak berdandan untuk dilihat Tuan Xuan. Baiklah. Bukan. Datang. Tuan Xuan telah tiba. Secepat ini sudah sampai. Ya, dia ada di depan pintu. Dia membawa segerombolan pengawal. Sepertinya ada hadiah juga. Cepat persilakan Tuan Xuan untuk masuk. Nah. Hadiah keluarga Murong sudah tiba. Grup Murong datang membawa hadiah. 100 kontrak bernilai 200 triliun rupiah. Sepasang gio indah, tak tertandingi. 1000 kilogram emas batangan. 100 hektar tanah subur. Tuan, Nyonya, Tuan Xuan sudah datang. Tuan Xuan, suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan Anda. Tuan Xuan, angin apa yang membawa Anda kemari? Bahkan membawa begitu banyak hadiah. Hanya saja aku benar-benar tidak mengerti apa alasan dibalik pemberian hadiah ini. Apa masih perlu ditanyakan? Ini pasti untuk putri keluarga Song. Masa iya? Ini untuk kami berdua yang sudah tua ini? Iya. Ayah, Ibu. Hadiah ucapan selamat dari Xuan ini, benarkah semuanya untukku? Benar. Semua ini untuk putri keluarga Song. Tuan Xuan. Jadi, kau putri keluarga Song. Ya, aku asli Tuan Xuan. Menjauhlah. Aku datang kali ini ingin memberikan keluarga Song hadiah yang paling penting. Apa? Masih ada hadiah besar? Kemarilah sayang, mendekat. Tuan Xuan, siapakah dia? Dia adalah putri keluarga Song yang sebenarnya. Apa? Tuan Xuan, apa yang Anda bicarakan? Yan Er adalah putri bangsawan dari keluarga Song. Ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Yan Er lahir dari aku setelah 10 bulan mengandung. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada kesalahan. Ada kesalahan? Pasti gadis desa itu memasukkan ini. Tak datang ke keluarga Song untuk memeras uang. Kurang ajar. Ini adalah nyonya muda keluarga Murong. Datang untuk memeras uang dari keluarga Song kalian. Ini. Pelacur dari mana kau ini berani-beraninya merebut ayah dan ibuku di sini? Dasar wanita jahat. Kau masih berani bicara omong kosong di sini kau. Aku tidak bicara omong kosong. Semua data ini benar. Wanita jahat, kau masih berani membela diri di sini. Tuan Xuan, Paman, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku. Kamu sendiri yang mau menahannya. Yang mau kuhantam adalah wanita itu. Tuan Xuan, Yan Er masih anak-anak. Dia tidak sengaja. Tolong, jangan berurusan dengan dia. Benar-benar Tuan Xuan. Anda adalah orang yang berhati besar.
Lagi pula tidak terjadi apa-apa kan? Orang luar mau memukul putri kandung kalian sendiri. Kalian benar-benar murah hati ya. Ini semua hanya bercanda antara anak-anak. Ya, semua hanya bercanda. Berlutut. Apa? Kubilang, berlutut. Menyenangkan? Tidak, itu tidak menyenangkan. Ingat itu baik-baik. Jika kamu berani menindasnya lagi, aku akan membuat keluarga Song menghilang dari Jingdu. Ya, kami benar-benar tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi, kami tidak berani lagi. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan dia kembali ke keluarga Song. Ayah, Ibu. Terima kasih atas perawatan. Tentang kalian selama 20 tahun ini. Sekarang putri kandung kalian sudah kembali. Aku pergi dulu ya. Song Yan-er, jangan pergi. Kenapa harus begitu? Dia kembali. Lalu kau diusir. Ibu, jelas-jelas kau yang kami rawat sejak kecil. Benar. Mari kita pergi. Betul juga. Orang tua yang tidak tahu mana yang benar dan salah sebaiknya memang tidak diakui saja. Ayo pergi. Tuan Xuan, tunggu. Nak, bagaimana mungkin keluarga Song tidak mengakuimu? Kau adalah putri kandung kami. Hanya saja kami telah membesarkan Song Yan-er selama 20 tahun. Tentu saja masih ada kasih sayang. Hanya saja belum bisa menerima semua ini sekaligus. Benarkah? Tapi, benar. Kau adalah anak kandungku. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? senangnya, aku punya ibu. Aku punya rumah. Tuan Xuan, lalu bagaimana dengan hadiah ucapan selamat yang ini? Selama Suranran bisa kembali ke keluarga kandungnya dengan lancar, hadiah ucapan ini tentu saja akan menjadi milik keluarga Song. Hanya saja, orang palsu ini sebaiknya cepat disingkirkan. Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita mengadakan sebuah pesta penyambutan keluarga besok malam? Merayakan kepulangan kakak. Kebetulan, dia juga bisa tinggal di keluarga Song selama beberapa hari lagi. Aku juga ingin lebih akrab dengannya. Song Yan-er kami sungguh pengertian. Ran-Ran, apa kau mau tinggal di sini? Mau. Kalau begitu, Suranran kuserahkan pada kalian. Tapi jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, Tuan Xuan, jangan khawatir. Kakak adalah putri kandung ayah dan ibu. Kami pasti akan merawat kakak dengan baik. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Kau kirim orang untuk melindungi Suranran secara diam-diam. Baik. Kakak, malam ini kau sudah memasak sebanyak ini untuk kami. Pasti lelah ya? Cepat istirahat. Ayah, Ibu, aku istirahat duluan. Baik. Baru datang 1 hari, sedang hamil, sudah memasak dan mencuci piring, sudah jelas dia dari desa. Dia hanya menggunakan trik kecil untuk mencari perhatian. Yan-er, kau harus ingat, ibu hanya memiliki kau sebagai putri. Tapi, bagaimanapun, aku dijemput dari panti asuhan. Kakak yang merupakan anak kandung kalian. Anak bodoh, ayahmu sudah menyuruh orang menyelidiki. Ibu angkat dan adik laki-lakinya semuanya dari desa. Sedangkan kau adalah putri terhormat yang kami besarkan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Kalian lupa, dia sekarang adalah wanita Tuan Xuan. Nasib kakak benar-benar bagus. Berasal dari keluarga yang begitu buruk, tetapi bisa menikahi Tuan Xuan, sedangkan aku belajar dengan giat. Hanya bisa berbicara 1 atau 2 patah kata dengan Tuan Xuan, aku benar-benar iri padanya. Biarkan Yan-er menikah dengan Tuan Xuan. Kalau begitu di pesta pengenalan keluarga besok kita akan bicara pada Tuan Xuan dan Nyonya Qin, biarkan Yan-er yang menggantikan posisinya. Tapi apakah kakak akan setuju? Kalian tidak melihat bagaimana dia menjilat kita.
Aku rasa kita hanya perlu menjentikan jari, memintanya kembali ke keluarga Song, dia akan menyetujui segalanya. Benar. Ayah ibu, setelah aku menikah dengan keluarga Murong, aku pasti akan menjaga keluarga kita dengan baik. Bagus, hebat sekali. Selamat ya, Direktur Song. Putri yang hilang selama bertahun-tahun dan Tuan Xuan sudah menjalin hubungan. Di masa depan, keluarga Song pasti mencapai kejayaan. Jangan lupakan untuk membantu kami juga ya. Tuan Xuan dan kami semua sudah seperti keluarga. Tentu saja, tentu saja. Hanya saja, Tuan Xuan dan Nyonya Murong mengapa belum datang? Tuan Xuan dan Nyonya Murong sudah dalam perjalanan. Bagaimana kalau kita mulai saja dulu? Baik. Terima kasih kepada semua yang di tengah kesibukan sudah meluangkan waktu untuk hadir pesta pengakuan putriku Song. Sekarang aku secara resmi akan memperkenalkan kepada semuanya. Inilah dia putri kandungku Suranran. Putri kandungnya sudah kembali. Apakah dia masih memakai nama keluarga orang tua angkatnya? Ku dengar ayah angkatnya penjudi. Ibu angkatnya juga terlalu mengutamakan anak laki-laki. Menurutmu, keluarga seperti itu bisa membesarkan gadis yang baik? Sepertinya, ini hanya sekadar formalitas saja. Lalu bagaimana dengan putri palsu itu? Apakah dia akan tetap tinggal di keluarga Song? Semuanya, ada satu hal lagi yang ingin aku umumkan. Anda semua tahu, Tuan Xuan dan Putri, aku Song, sudah ada ikatan pernikahan. Aku umumkan, pertunangan ini milik Yan Er. Ayah ibu, apa maksud kalian? Benar-benar seperti pembantu. Bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan. Kau hanya perlu memberikan pertunangan itu pada Yan Er. Apa begitu sulit dipahami? Akulah yang akan menikah dengan Xuan, mengapa aku harus memberikannya padanya? Kakak, meskipun kau sedang mengandung anak Tuan Xuan sekarang, tetapi kau dan Tuan Xuan sama sekali bukan dari dunia yang sama. Lagi pula, selama kau menyerahkan pertunangan ini, keluarga Song kita baru bisa memiliki perkembangan yang lebih baik. Yan Er benar. Tuan Xuan ini adalah orang terkaya di Jingdu, dia sangat mementingkan pasangan yang sepadan. Kakak, aku pasti akan merawat Tuan Xuan dengan baik. Kakak, kesalahan apa yang telah kuperbuat padamu? Mengapa kau harus menindasku seperti ini? Suranran, kau berani memukul Yan Er. Aku tak pakai tenaga sedikit pun, dia jatuh sendiri. Apa kau pikir kami buta? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kau pernah bekerja paruh waktu di bar untuk beberapa waktu. Siapa tahu anak haram di perutmu itu anak siapa? Dan masih mau menyalahkan Tuan Xuan demi mendapatkan pertunangan itu. Bagaimana aku bisa melahirkan putri yang tidak tahu malu sepertimu? Kakak, aku tahu kau dulu sangat takut miskin. Terpaksa oleh keadaan itu, hingga melakukan hal-hal yang keterlaluan seperti ini. Tapi, asal kau mau menyerahkan pertunangan itu padaku, kau masih bisa tinggal di keluarga Song dan hidup bersama kami. Kau benar-benar membuat keluarga Song malu. Cepat serahkan pertunangan itu. Kalau tidak, aku akan anggap tidak pernah melahirkanmu sebagai putriku. Ayah, kau tega memutuskan hubungan denganku hanya karena pertunangan dengan Tuan Xuan. Ternyata di hatimu, kekayaan dan kemuliaan duniawi lebih penting daripada keluarga. Semua kebaikan kalian padaku 2 hari ini hanyalah sebuah sandiwara. Hanya keluarga Songku hanya punya satu putri, yaitu Yan Er. Cepat tanda tangani kontrak pertukaran pernikahan itu. Kalau begitu, aku akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Song. Mulai sekarang ini, tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kakak, jangan pergi. Aku bisa membantumu meminta maaf pada ayah. Dasar jalang, jangan melawan lagi keluargamu, suamimu, semua yang kau miliki hanya boleh jadi milikku. Jalang, kau cari mati. Ayah. Wanita milik Tuan Xuan ini terlihat cantik, tapi sikapnya sangat buruk. Berani-beraninya dia memukul orang. Entah apa yang dilihat Tuan Xuan darinya. Memangnya karena apa lagi? Pasti karena mengandalkan kehamilan untuk mendesak. Aura kemiskinannya terasa di udara. Kalian jangan bicara seperti itu tentang kakakku. Meskipun kakakku mendapatkan Tuan Xuan dengan cara yang tidak pantas. Tapi, aku yakin kakakku tidak bersalah. Yan Er, dia sudah melakukan ini padamu. Kau masih membelanya. Hari ini, ibu akan membantumu memberinya pelajaran yang bagus. Membalaskan dendamu. Yan Er sejak kecil selalu jadi putri kecil keluarga Song. Kau berani-beraninya main tangan padanya. Kemari dan berlututlah untuk meminta maaf.
Ayah ibu, bagaimana kalau kita sekalian menggugurkan saja janin di perut kakak? Selama janin di perutnya hilang, Tuan Xuan tidak akan menyalahkan keluarga Song kita. Kalau tidak ada anak, dengan pesona Song Yaner kita, pasti bisa membuat Tuan Xuan terpesona. Tapi, ayah, ibu, bukankah ini akan terlalu menyakitkan bagi tubuh kakak? Tidakkah ini terlalu menyakitkan? Kamu terlalu baik hati. Saat dia memukulmu tadi, kenapa kamu tidak ingat bahwa dia itu kakakmu? Lagi pula, Suranran baru saja bilang ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Song kita. Itu berarti dia sudah bukan lagi bagian dari keluarga Song. Karena sudah begini, kita harus memikirkan keluarga Song. Cepat lakukan. Kalau tidak sebentar lagi Tuan Xuan datang, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Tidak, tolong jangan sakiti anakku. Jangan. Kau mencari mati. Ayah, ayah, Apa keluarga Song kalian tidak mau hidup lagi? ayah tidak apa-apa. Tuan Xuan. Tuan Xuan, pasti ada kesalahpahaman Tuan Xuan. Tuan Xuan, meskipun Suranran ini adalah putri kandungku, tapi latar belakangnya sungguh tidak baik, moralnya buruk. Sama sekali tidak pantas untuk keluarga Murong. Hanya Song Yaner kita yang benar-benar serasi dan sepadan denganmu. Moralnya buruk. Aduh, para tamu di tempat ini, mereka semua melihatnya. Benar, keluarga Song berbaik hati mengadakan pesta reuni untuknya, tapi putri kandung sejati ini malah memukul orang. Ranran, apa kau memukulnya? Itu karena Ranran, ingat baik-baik. Kau adalah satu-satunya istriku, Murong Xuan. Nyonya muda satu-satunya keluarga Murong. Jika nanti kau diintimidasi, jangan ragu-ragu. Pastikan membalasnya berkali-kali lipat. Seseorang. Tuan Xuan, kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman Tuan Xuan. ini pasti kesalahpahaman Tuan Xuan. Pukul mulutnya. Terus pukul sampai dia mengaku salah. Bukankah ini pesta pengakuan keluarga untuk menantu cucu aku? Kenapa ribut-ribut begini? Nenek Besan, akhirnya Anda datang juga. Suranran ini tidak sopan, berperilaku buruk, sungguh tidak pantas untuk keluarga Murong. Kami sudah memutuskan membiarkan Yan Er menggantikannya. Yan Er, cepat sapa. Nenek, nama aku Song Yaner. Aku pasti akan berbakti kepada Anda di masa depan. Cepat suruh Kak Xuan melepaskan kami, Nenek. Kak Xuan, kau bisa memanggilnya? Oh, benar. Memanggil nama di antara suami istri terlalu jauh. Seharusnya memanggil suamiku. Mengigal. Apa pernikahan bisa ganti seenaknya sendiri? Kalian menganggap keluarga Murongku ini apa? Beraninya kalian menindas menantu cucuku. Seret mereka semua keluar. Tuan Xuan. Dia hanya seorang wanita rendahan yang tidak tahu malu. Kami berdua adalah pasangan sempurna, Tuan Xuan. Hanya kau masih ingin disamakan dengan Ranran. Dia hanya menggunakan cara-cara curang, baru hamil anakmu. Jika kau ingin punya anak, kita berdua bersama. Kau mau punya anak berapapun, kita bisa punya. Tuan Xuan. Hanya kau? Orang? Seret semua orang ini keluar. Tuan Xuan. Mulai sekarang di Jingdu, tidak akan ada lagi keluarga Song. Jangan. Tuan Xuan. Ranran, Nena, kita pulang. Pulang. Tidak menyayangi putri kandungnya yang manis dan patuh. Malah memihak putri angkat yang berhati jahat. Benar-benar sekelompok orang yang buta mata dan hati. Aku tidak akan lagi memiliki harapan apapun terhadap mereka. Mereka tak menginginkannya, tapi kita menginginkannya. Mulai sekarang, kami adalah kerabatmu. Sudahlah, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Lihat siapa yang nenek datangkan untukmu. Dr. Gu. Dokter pribadi paling top di seluruh Jingdu. Nanti, biarkan dia mengatur kondisi tubuhmu. Halo, Nyonya. Dr. Gu, halo. Kalian bertukar WeChat saja. Kalau nanti ada masalah kesehatan, kamu bisa langsung menghubunginya. Baik. Tidak perlu. Aku yang akan melakukan itu. Tuan Xuan, urusan Anda sangat banyak. Biar aku saja yang merawat Nyonya muda. Dr. Gu, tambah dia sekarang. Ini?
Bukankah informasi kontak pribadi Tuan Xuan tidak pernah dipublikasikan kepada siapapun? Nenek, sudahlah. Paman mungkin tidak suka diganggu orang lain. Tambahkan. Baik. Paman, kenapa aneh sekali? Aduh Ranran, kamu tidak sadar ya, ada seseorang yang sedang cemburu. Cemburu? Paman? Sudah, waktu sudah larut, nenek mau istirahat. Kalian juga cepatlah istirahat. Aku juga mau mandi lalu tidur. Tuan Xuan, kondisi janin Nyonya Muda tidak stabil. Aku sarankan Anda lebih sering memberinya pijatan penenang janin di rumah. Pijatan? Ya, teknik pijat profesional dapat membantu ibu hamil menstabilkan posisi janin. Memijat di mana? Perut, paha. Dan juga apa? Dada. Jika Anda tidak mau. Tidak perlu. Ini istriku sendiri. Aku yang akan melakukannya. Baik. Paman, mengapa kamu di sini? Itu? Aku datang untuk memijatmu. Pijatan? Benar. Dokter Gu bilang, pijatan ini bagus untuk perkembangan janin. Aku harus memijat di mana? Memijat perut dan paha. Bisakah aku memijatnya sendiri? Berbaringlah. Peluklah ini, maka kamu tidak akan takut lagi. Sini. Murong Xuan benar-benar memberiku boneka merah muda. Kenapa aku merasa dia sudah berubah? Mungkin akan sedikit sakit, tahan sebentar. Belum selesai dipijat. Itu, sebentar lagi. Bagian mana lagi yang harus kupijat? Dada. Tidak bisa. Aku sungguh tidak mau dipijat lagi. Bertahanlah sebentar lagi selesai. Tetap saja tidak mau. Lagi pula, kenapa memijat dada wajib dilakukan untuk menjaga janin? Apakah dokter itu berbohong? Baiklah kalau begitu, pijat sendiri saja. Baik. Dia begitu baik. Kalau bukan karena anak di perutku, mungkin dia tidak akan berbicara lebih dari satu patah kata pun denganku. Tuan Xuan, hubungan Anda dengan Nyonya Muda benar-benar harmonis. Istri aku tidak memiliki hubungan yang baik denganku. Apa dia punya hubungan baik denganmu? Aku sudah terlalu banyak bicara. Tuan Xuan, Anda memanggil aku di tengah malam. Apakah ada yang ingin Anda perintahkan? Pada awalnya aku ingin menunggu sedikit lebih lama, tapi sepertinya kita tidak punya waktu lagi. Mulai bulan depan, siapkan jamuan makan malam lamaranku. Anda ingin memperkenalkan Nyonya Muda ke semua orang, agar dia terhindar dari fitnah dan omongan buruk. Tuan Xuan, apakah Anda jatuh cinta pada Nyonya Muda? Terlepas aku suka atau tidak, karena dia sudah menjadi wanitaku. Maka apapun yang seharusnya diberikan tidak boleh kurang. Pergi dan beli cincin cinta abadi satu-satunya di dunia ini. Uang bukan masalah. Baik. Tidak disangka Tuan Xuan yang terhormat juga akan mengalami hari di mana dia dibutakan oleh cinta. Semuanya, tetap bersemangat. Hias rumah ini dengan baik untuk mempersiapkan lamaran Tuan Xuan. Baik. Berhati-hatilah, perhiasan ini bernilai puluhan juta. Kalau kalian merusaknya, kalian tidak akan mampu menggantinya. Bibi Wang, mengapa Tuan Muda membeli begitu banyak barang? Tentu saja ini disiapkan untuk calon nyonya rumah masa depan. Kemarin Tuan Muda juga membeli cincin berlian besar senilai 400 juta rupiah dan akan digunakan untuk melamar pada hari ini. Tidak heran jika putri-putri dari berbagai keluarga terus mencoba bertemu dengan Nyonya Tua Murong kita akhir-akhir ini. Persiapan ini benar-benar besar-besaran. Sungguh penasaran putri dari keluarga mana yang seberuntung itu mendapatkan semua ini. Benar, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan Nyonya Muda di dalam... Kau bodoh, jangan mengobrol lagi. Cepat simpan semua ini.
Ternyata ada begitu banyak putri yang ingin menikah dengannya. Andai bukan karena aku. Bukankah dia sudah menikah sejak lama? Keluarga Murong begitu baik padaku, aku tidak bisa menahan kebahagiaannya. Di acara penting seperti hari ini. Lebih baik aku pergi saja, agar tidak merepotkannya lagi. Tuan Xuan mengadakan pesta kali ini mengundang begitu banyak sosialita terkemuka. Jika hari ini aku bisa berbicara dengan Tuan Xuan, mungkin keluarga Shu kita juga bisa menjalin hubungan dengan keluarga Murong. Kenapa keluarga Murong punya wanita hamil yang berpakaian sangat lusuh? Kamu putri dari keluarga mana? Kenapa kamu keluar dari keluarga Murong? Tidak, kamu salah paham. Berani-beraninya datang ke pesta dengan perut besar. Jangan-jangan kamu mencoba merayu Tuan Xuan, ya? Aku? Dengan penampilanmu yang seperti ini, apakah kamu pantas bersaing denganku? Dengan penampilanmu, Tuan Xuan tidak akan melirikmu sama sekali. Aku tidak bermaksud bersaing denganmu. Jangan menghalangi jalanku, menyingkir. Ying, asisten terbaik keluarga Murong. Apakah kamu datang khusus untuk menyambutku masuk? Siapa kamu ini? Berani-beraninya berdiri di sini. Iya, siapa kamu ini? Cepat menyingkir. Dasar tidak tahu diri. Nyonya, biar aku antar Anda masuk. Wanita hamil ini ternyata mencoba merayu asisten untuk menarik perhatian Tuan Xuan. Dia tamat. Nyonya, Anda tidak apa-apa. Pesta hari ini ramai dan banyak orang asik. Anda istirahat sebentar dan harus datang nanti. Maaf ya, aku merepotkan Anda. Tidak masalah. Di keluarga Murong, Anda yang paling penting. Anda harus menjaga kesehatan Anda baik-baik. Anda harus ingat untuk datang tepat waktu. Ini pasti putri keluarga Su ya? Cantik sekali. Lily, cepat perkenalkan kami padanya. Ini ayahku, manajer umum Departemen Pemasaran Grup Murong. Diundang sendiri oleh Tuan Xuan untuk menghadiri pesta. Sungguh iri padamu, bisa mendapatkan perhatian Grup Murong? Kalian tahu tidak, tadi ada seorang wanita yang mencuri lalu diusir, dan dia juga membuat keributan besar di gerbang keluarga Murong. Keluarga Murong penuh dengan perhiasan mahal dan barang berharga, sangat mudah menarik perhatian pencuri. Berani mencuri di keluarga Murong, sungguh mencari masalah. Hanya orang yang kurang pengetahuan yang akan melakukan itu. Ayah, bukankah ayah sangat akrab dengan Tuan Xuan? Tolong bantu kenalkan aku padanya nanti. Tentu saja sangat akrab. Tunggu sebentar, ayah kenalkan kamu pada beberapa tokoh besar dulu, agar kamu bisa mendapatkan pengalaman. Terima kasih, ayah. Ayah, ini dia ibu hamil muda yang tadi menggangguku. Meskipun perutnya besar, masih berani keluar untuk menggoda Xuan. Demi mendekati Tuan Xuan, dia benar-benar melakukan segala cara. Nanti aku akan bilang pada Tuan Xuan, biar Tuan Xuan memboikot dia. Wajah kita sebagai wanita, semuanya dipermalukan olehnya. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan berani keluar rumah sama sekali. Tapi dia malah berani keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Makanya, kita para wanita harus jeli, harus belajar menghargai diri sendiri. Dan mencari pria yang baik. Ibu hamil muda, ini ayahku. Direktur utama Grup Murong. Dia bisa membuatku menjalani kehidupan yang baik. Tidak sepertimu. Dengan perut yang besar, masih harus keluar untuk menggoda pria. Benar-benar kasihan sekali. Oh, selamat ya. Tunggu. Bersihkan sepatuku. Aku bukan pelayanmu, kenapa aku harus membersihkan sepatumu? Aku adalah tamu kehormatan hari ini. Jika engkau menyinggung perasaanku, aku akan bilang pada Tuan Xuan, membuatmu benar-benar kehilangan pekerjaan ini. Tuan Xuan sangat mementingkan perjamuan ini, aku tidak boleh merepotkannya. Benar-benar anjing yang penurut. Bukankah cincin ini milik Tuan Xuan? Mungkinkah dia adalah Nyonya Xuan? Nyonya muda, Anda baik-baik saja. Tuan Xuan adalah pangeran kalangan jin. Mana mungkin dia melirik wanita rendahan sepertinya? Mungkinkah anak di perutnya adalah anak Tuan Xuan? Tidak mungkin. Apakah itu cincin Xuan di tangannya? Cincin Tuan Xuan tidak pernah disentuh orang lain. Kenapa bisa ada di tangannya?
Bukankah sudah dibilang ada seorang wanita yang mencuri dan diusir? Menurutku orang itu pasti si ibu hamil itu. Benar. Kau adalah pencuri itu. Sudah diusir masih berani menyelinap masuk, apalagi yang ingin kau curi. Hai ibu hamil, besar sekali nyalimu. Barang Tuan Suan pun kau berani mencurinya. Gaya hidupnya kacau, mencuri, dan mengandung anak haram. Di dunia ini, kenapa ada manusia sampah seperti ini? Wajahnya terlihat murni dan polos. Padahal dia hanya wanita jalang yang bejat dan tak tahu malu. Yang paling kubenci adalah wanita seperti ini. Aku bukan pencuri. Cincin ini diberikan Murong Suan kepadaku. Kau bilang Tuan Xuan memberimu cincinnya? Sungguh lelucon. Kalau mau cari alasan, carilah yang lebih masuk akal. Tuan Suan kehilangan barang, pasti dia sangat cemas. Kita rebut kembali cincin itu untuknya. Serahkan barang itu, aku ingin mengembalikannya secara pribadi ke Tuan Xuan. Ini barangku. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Kamu keterlaluan. Tunggu sampai aku sendiri yang mengembalikannya ke Tuan Xuan. Dia pasti akan berterima kasih kepadaku. Itu barangku. Cepat kembalikan padaku. Ibu hamil kecil, perutmu sudah sebesar ini. Sudah beberapa bulan ya. Apa maksudmu? Aku dengar orang bilang, pendidikan prenatal itu sangat penting. Kau sebagai seorang ibu telah melakukan begitu banyak hal bejat. Akan merusak ajaran anakmu. Hari ini, aku bermurah hati untuk mengajarkanmu bagaimana bersikap dengan benar agar anakmu tidak menjadi bencana setelah lahir. Pergi sana. Kau begitu suka mencuri. Kalau begitu hari ini juga aku akan melumpuhkan tanganmu ini supaya kau mendapat pelajaran. Lepaskan aku. Hama masyarakat sepertimu memang pantas diberi pelajaran. Benar-benar mempermalukan kaum wanita. Dasar wanita jalang. Ibu hamil kecil. Mulai hari ini bersikaplah yang benar. Kau dengar? Hentikan. Kau datang. Ran. Cincin itu direbut oleh mereka. Biar aku yang urus. Siapa kau? Dia itu pencuri yang mencuri cincin Tuan Xuan. Kau mau terlibat dengannya. Kau juga akan sial. Mencuri? Baru saja ada seorang wanita mencuri di keluarga Murong. Dia diusir oleh pengawal. Dialah wanita hamil ini. Aku sarankan kau lebih baik jangan ikut campur. Kalau tidak, kau juga akan sial. Wanita tidak tahu malu seperti ini. Berani mencuri barang Tuan Xuan, sudah diusir. Masih berani menyusup ke keluarga Murong. Benar-benar mengotori tempat keluarga Murong. Cincin yang kuberikan kepada istriku. Kalian bilang itu barang curian. Kau memberikannya kepadanya? Ini cincin Tuan Xuan. Mungkinkah kau akan bilang kau adalah Tuan Xuan? Cari mati. Kau pasti pria liar yang dicari wanita hamil ini kan? Ini ayahku, orang kepercayaan Tuan Xuan. Dia adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa kau capai selama seumur hidupmu. Bagaimana kau membuatku mati? Dia, putrimu ya. Tuan Xuan, itu salahku tidak mendidiknya dengan baik. Mohon Anda memaafkan. Dia benar-benar Tuan Xuan. Dasar ibu hamil, apa kau benar-benar nyonya muda keluarga Murong? Sepertinya karyawan grup Murong. Memang harus dibersihkan. Su Feng, kau dipecat. Tuan Xuan, kumohon, beri aku satu kesempatan, mau ya? Nyonya muda, kumohon, beri aku satu kesempatan. Keluarga Murong tidak memelihara anjing yang tak tahu majikannya. Tuan Xuan, aku sungguh tahu aku salah. Lily, cepat minta maaf pada Tuan Xuan. Orang yang harus dia mintai maaf adalah istriku. Kenapa aku harus minta maaf pada ibu hamil ini? Diam, kau bodoh. Terlalu berisik, seret mereka semua keluar. Istriku tidak ingin melihat mereka. Tuan Xuan, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Nyonya muda, aku sungguh tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Siapa menabur angin akan menuai badai, Shulili. Ini memang pantas kau dapatkan. Usir mereka semua. Dan juga mereka yang baru saja menindas Nyonya. Semua kerja sama dibatalkan.
Tuan Xuan, aku salah. Tuan Xuan, aku salah. Tuan Xuan, ampuni aku. Bawa mereka semua pergi. Ran, maafkan aku. Aku sibuk menyiapkan pesta dan mengabaikanmu. Maksudmu, pesta ini disiapkan untukku? Tentu saja. Itu artinya anak di perutnya adalah anak dari Tuan Xuan. Sungguh bagus nasibnya. Dia bisa memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan kalau Kak Xuan menikahi wanita lain. Dia tidak perlu khawatir soal makan dan minum seumur hidupnya. Tidak kusangka dia yang terlihat biasa saja ternyata sangat licik. Suranran adalah nyonya muda keluarga Murong. Siapapun yang berani membicarakannya di belakang, menyebarkan gosip, berarti berhadapan denganku, Murong Xuan. Pesta ini benar-benar diselenggarakan untukku. Tuan Xuan, dia sudah sampai. Secepat ini? Dia bilang, jika Anda tidak menjemputnya sendiri, dia tidak akan masuk. Aku akan menjemput seseorang. Kau perban dulu lukamu. Murong Xuan, siapakah orang yang begitu penting bagimu sampai kau harus menjemputnya sendiri? Sekarang kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus sekali. Keksin adalah kesayangan keluarga Murong. Dia seperti permata yang ditahan di mulut karena takut mencair, dan digenggam di telapak tangan karena takut pecah. Jika dia menginginkan bintang di langit, Tuan Xuan juga pasti akan memberikannya. Dia selalu bersikap sombong dan manja. Hal yang paling dibencinya adalah orang lain memiliki barang yang sama dengannya. Kau bilang jika barang lain yang sama, mungkin tidak apa-apa, tapi ini adalah kalung. Keksin selalu memiliki model yang unik dan tidak ada duanya. Sekarang, aku tidak tahu kalung siapa di antara mereka berdua yang palsu. Masih perlu ditanyakan, tentu saja wanita itu. Terakhir kali, seseorang mengenakan anting dengan model yang mirip Keksin. Akhirnya anting itu langsung ditarik paksa. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Benda-benda ini memang tidak pantas untukku sejak awal. Dia begitu anggun. Kalungku ini pasti palsu, kan? Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengganti kalungnya saja. Tidak perlu diganti. Kali ini dia mungkin tamat. Keksin pasti tidak akan membiarkannya. Siapa dia beraninya memakai kalung yang sama dengan Keksin? Keksin, lihat, dia memakai kalung yang sama denganmu. Kalungnya dia pasti palsu dan berani memakainya. Sungguh memalukan. Kalau aku jadi dia, aku akan gantung diri dengan kalung itu. Diam. Kalian ini siapa? Berani-beraninya bergosip di depanku. Awas kalau aku memotong lidah kalian dan memberikannya pada anjing. Kalung itu, aku yang menyiapkannya untuk Suranran. Jika aku mendengarmu lagi mengatakan hal buruk tentang dia, aku akan merobek mulut kalian. Tuan Xuan, barang yang kamu minta sudah disiapkan. Baik. Dia memang seperti itu, sudah dimanja. Jangan masukkan itu ke hati. Aku pergi sebentar, nanti aku akan kembali mencarimu. Kalung ini perhiasan yang aku pilih khusus dipesan dari desainer luar negeri. Aku sengaja membuat dua yang persis sama. Apa maksudnya? Aku tahu, kamu pasti terlihat cantik saat memakainya. Bahkan lebih cantik daripada saat aku memakainya. Bagaimana aku bisa menandingimu? Kamu begitu anggun. Kamu dan Murong Xuan memang pasangan yang serasi. Apa? Apa kamu salah paham? Kamu dan dia? Dia adalah kakakku. Kakak ipar. Kamu tidak berpikir kalau aku dan kakakku adalah pasangan. Jadi kamu cemburu, kan? Keksin, jangan menggodanya. Kak, kakak ipar mengira kami berdua adalah pasangan. Dia diam-diam cemburu. Tidak. Ran, perjamuan kali ini aku persiapkan khusus untukmu. Tapi, bukankah kamu bilang, kamu melamar nyonya muda keluarga Murong yang asli, kamu bahkan menyiapkan cincin. Ran, istriku, hanya kamu. Kakak ipar, kakakku memang selalu seperti ini, memendam semuanya di dalam hati. Tapi aku tahu, dia sebenarnya sangat peduli padamu. Ini juga pertama kalinya aku melihat kakakku begitu perhatian pada seorang wanita. Benar, Nyonya.
Tuan Suan tahu Anda diganggu di sekolah. Dia segera menyiapkan pesta ini hanya untuk memberitahu semua orang. Anda adalah satu-satunya nyonya muda keluarga Murong. Tidak ada yang bisa menggertak Anda. Ranran, kamu sudah mengandung anak keluarga Murong. Kamulah pahlawan besar keluarga Murong. Tenang saja, ada aku. Jika bocah ini menyakitimu, aku akan mengusirnya dari keluarga Murong. Kak, cepat pasangkan cincinnya. Murong Suan, terima kasih. Kakak ipar, sekarang bukankah seharusnya ganti panggilan, memanggil kakakku suami? Benar, Nyonya, cincinnya sudah terpasang. Tuan Suan sedang menunggu satu kata suami dari Anda. Ranran, tidak usah pedulikan mereka sama sekali. Kamu boleh memanggilku apa saja. Terima kasih suamiku. Kakak ipar, menikah dengan kakakku, kamu tidak akan rugi. Kakakku sudah berumur. Dia akan menyayangimu. Siapa bilang aku sudah berumur? Dasar bodoh. Keluarga Su hancur karenamu. Pergi sana. Mulai sekarang, keluarga Su tidak punya anak perempuan sepertimu. Ayah? Suran-ran si jalang itu. Semua ini karena dia. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ranran, bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Tidak. Aku hanya tidak sengaja menyenggol barang-barang itu. Baguslah kalau kamu tidak apa-apa. Murong Suan, dulu tidak pernah ada orang yang sepeduli ini padaku. Terima kasih karena begitu baik padaku. Sekarang kamu adalah istriku, orang yang paling penting dalam hidupku. Saat ini kamu sedang hamil tua, dan ada banyak hal yang tidak nyaman. Bagaimana kalau aku membantumu mandi? Membantuku mandi? Aku tidak mau. Aku belum mandi. Jangan. Jangan apa? Bukan apa-apa. Ranran, kenapa kamu terlihat sangat cantik hari ini? Hah, tapi aku jelas-jelas sudah menghapus riasanku. Saat ini belum bisa. Aku tahu. Aku punya batasan. Kau sedang sulit bergerak. Sudah. Aku akan membantu menyiapkan air hangat. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini, biarkan aku yang melakukannya untukmu. Kau tidur di ranjang. Aku tidur di sofa. Tidak boleh. Kau harus bekerja di siang hari. Bagaimana bisa tidur di sofa? Tidurlah dengan nyenyak. Bagaimana kalau aku tidur di kamar tamu saja? Aku harus menjagamu sekarang. Saat ini kau berada pada masa paling penting. Meninggalkanmu sendirian di malam hari seperti ini. Aku tidak tenang. Aku dengar Tuan Muda dan Nyonya Muda tidur pisah ranjang. Ada apa gerangan? Nyonya muda sedang hamil besar, pasti sangat merepotkan. Pria yang berselingkuh saat istrinya hamil benar-benar banyak. Ya, benar. Nyonya Muda sedang hamil besar. Tuan Muda jadi tidak bisa apa-apa. Bagaimana dia bisa menahannya? Kalau begitu, Nyonya muda harus berhati-hati. Ada banyak pria berselingkuh saat istri mereka sedang hamil tua. Dekat Tuan Muda, selalu ada wanita cantik dan kaya. Kalau aku juga tidak akan bisa menahan godaan. Seharusnya Tuan Muda bukan orang yang seperti itu, kan? Tuan Muda juga seorang pria. Pria tidak bisa mengendalikan nafsunya. Kalian berdua, mengapa tidak bekerja dengan benar? Malah membicarakan apa di sini? Murong Suan pasti bukan orang seperti itu. Aku mempercayainya. Salam, Nyonya Muda. Bibi Wang, aku ingin pergi ke toko perlengkapan bayi sebentar lagi untuk membelikan beberapa barang untuk anak-anak. Baik, Nyonya Muda. Aku akan segera bersiap-siap. Kenapa kamu datang ke sini?
Tanggal perkiraan lahirmu sudah dekat. Sebagai seorang suami, aku seharusnya selalu menemanimu di sisimu. Halo, Anda adalah pelanggan utama kami. Nantinya kami akan mengirimkan orang khusus untuk memberikan pelayanan di rumah. Bolehkah Anda ikut aku untuk merekam informasi? Aku akan segera kembali. Tuan, perempuan hamil besar sepertinya sudah lama tidak memuaskanmu kan? Kau pasti tidak tahan lagi kan? Kenapa pergi begitu lama? Tidak apa-apa Tuan, aku paham dirimu. Perut istrimu penuh dengan stretch mark. Anda pasti juga merasa jijik padanya kan? Paman, ternyata kamu kesini untuk mencarinya. Pergi sana. Nyonya muda, Dokter, apapun caranya, Anda harus menyelamatkannya. Kami akan melakukan yang terbaik. Tolong selamatkan bayinya. Selamatkanlah bayinya dulu. Ran, tenang saja. Kau dan anak kita akan baik-baik saja. Cepat, cepat, cepat. Pasti akan baik-baik saja. Ini semua adalah salahku. 2 hari ini aku terlalu sibuk bekerja. Aku mengabaikannya. Kak, seorang wanita sangat menderita saat melahirkan. Kenapa kakak tidak menjaga kakak ipar dengan baik? Anak nakal, jika Ran dan bayinya mengalami sedikit saja hal buruk, kau juga ikut mati untuk menebus kesalahanmu pada mereka. Dokter, bagaimana dokter? Dokter! Ibu dan bayinya selamat. Selamat, Suan. Mereka kembar. Namun kondisi ibu sangat lemah. Dia perlu istirahat yang cukup. Kenapa? Suranran menjadi nyonya yang disayangi semua orang di keluarga Murong. Sedangkan aku harus mengemis. Suranran, aku pasti akan membalas dendam. Song Yan-er, kenapa kalian datang? Kamu pikir aku mau bertemu denganmu? Ini ibumu. Dia ingin bertemu denganmu. Ada apa dengannya? Ibumu didiagnosis menderita kanker. Hanya tersisa waktu kurang dari 1 bulan. Dia ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah dirimu. Dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba sakit? Jangan-jangan kalian membohongiku ya? Jika kamu tidak mau menemuinya, ya sudah tidak masalah. Toh dia adalah ibu kandungmu, bukan ibu kandungku. Ran, ayah mohon dengan sangat padamu, pulanglah bersama ayah untuk menemui ibumu. Bagaimanapun juga, dia juga ibumu kan? Ran, ibu salah. Ibu minta maaf padamu. Lihat, apa yang kau katakan itu benar kan? Ayo, cepat pulang bersama ayah. Ayo. Tuan muda, Nyonya muda menghilang. Ada apa ini? Kami sudah mencari di seluruh rumah sakit. Tapi Nyonya muda tidak ditemukan. Segera beritahu semua orang, bahkan jika harus membalikkan seluruh Jingdu, istriku harus ditemukan. Ayo. Masih mau lari? Sini kau, sialan. Aku bilang jangan kurang ajar. Sekarang kau tahu kan akibatnya. Murong Suan, tolong aku. Aku akan menghabisimu. Murong Suan. Pergi. Kalian siapa? Kalian tidak lihat aku sedang menghukum istriku? Aduh. Akhirnya kamu datang. Jangan takut, aku sudah datang. Habisi mereka. Siapa yang berani menyentuhku? Aku ini berbisnis dengan Suan dari grup Murong. Kalian berani menggangguku? Apa kalian tidak percaya aku bisa meminta Tuan Suan menghajar kalian? Hari ini tidak ada. Siapapun yang bisa menyelamatkan kalian, lakukan. Aduh. Kalian berani memukulku. Aduh,
Kalian tidak percaya aku bisa menelepon Tuan Suan dan memusnahkan kalian. Jika kalian tahu diri, cepat bersujud dan minta maaf padaku. Aku akan meminta Tuan Suan untuk mengampuni nyawa kalian. Aku benar-benar penasaran. Bagaimana kamu akan memusnahkanku hari ini? Tunggu saja. Tuan Suan, tolong aku. Tuan Suan, Tuan Suan, Tuan Suan, kamu di mana? Tolong aku, Tuan Suan. Tuan Suan, tolong aku. Tuan Suan, Anda adalah Tuan Suan. Aku. Bersekanlah. Aduh, Tuan Suan. Tuan Suan, aku salah. Seharusnya aku tidak melakukannya. Aku sama sekali tidak tahu. Dia adalah wanita Anda. Aku. Seandainya aku tahu, dia adalah milik Anda. Meskipun diberi 100 keberanian, aku tidak akan berani, Tuan Suan. Terlalu berisik, buat dia diam. Tuan Suan, semua ini dilakukan olehnya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Benar. Semua dilakukan oleh si Liu sendiri. Aku tidak tahu. Tuan Suan, aku salah. Tuan Suan, aku salah. Aku seharusnya tidak. Tuan Suan, Tempat ini terlalu berisik. Ayo pulang. Tuan Suan, aku salah. Tuan Suan, aku salah Tuan Suan. Tuan Suan, tolong aku Tuan Suan. Lumpuhkan mereka. Aduh. Jangan takut. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Kakak ipar, bagaimana kita menangani para sampah ini? Jelaskan semua hal yang telah kamu lakukan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Suranran, selama aku masih hidup, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Sebelumnya, demi Ranran, aku membiarkan kalian tetap hidup. Aku tidak menyangka ini malah menjadi bumerang. Bawa mereka, jangan sisakan siapapun yang hidup. Baik. Murong Suan, jika kau ingin membunuh, bunuh saja kami berdua yang tua ini. Jangan sentuh Yan Er. Padahal aku ini putri kalian. Kenapa kalian bisa pilih kasih seperti ini? Nyawa Song Yan Er itu nyawa. Apa nyawaku tidak berarti? Song Yan Er berkali-kali menyakitiku. Tapi kalian masih saja melindunginya. Apa kalian pernah memikirkan perasaanku? Ibu, akulah putri kandungmu. Jangan panggil aku ibu. Aku akan berterus terang padamu. Kamu sama sekali tidak hilang. Tetapi sengaja ku buang di pinggir jalan. Kenapa? Kenapa membuangku? Saat kamu baru lahir kala itu, kami juga sangat mencintaimu. Tapi seorang ahli mengatakan bahwa kamu secara alami membawa sial bagi ayah dan ibu sejak aku melahirkanmu. Kesehatanku menjadi buruk, semua karena pembawa sial sepertimu. Aku pun mencari tempat terpencil dan membuangmu. Tidak kusangka. Kamu masih bisa bertahan hidup. Hidupmu sekuat itu. Kalau bukan pembawa sial, lalu apa? Sungguh konyol. Di dunia ini, ternyata ada orang tua seperti ini, demi alasan yang tidak masuk akal. Ingin membunuh putri kandung mereka. Ternyata begitu. Aku tidak ingin bertemu mereka lagi. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Hei kalian, bawa mereka untuk pergi. Selesaikan. Ibu. Murong Suan. Ranran, apakah kamu merasa sakit? Nenek, aku tidak apa-apa. Ini semua salah mereka. Jangan bersedih. Mulai sekarang kami adalah keluargamu. Ya. Kalian mulai sekarang adalah keluargaku. Ya. Nenek, di mana anak-anak? Aku sudah menyuruh orang-orang untuk merawat mereka. Ayo, ikut denganku. Selamat datang. Nenek, Ini adalah pengasuh kerajaan dan ahli gizi internasional terkemuka yang sengaja kusewa untuk cucu-cucuku yang berharga. Mereka akan bertanggung jawab penuh untuk merawat cucu-cucuku yang berharga mulai sekarang. Tapi ini terlalu berlebihan. Ranran, kamu pasti merasa sangat lelah selama kehamilan. Kami tidak bisa meringankan bebanmu. Tetapi setelah bayi-bayi itu lahir, aku bisa mengurus semuanya. Mulai sekarang kamu bisa dengan senang hati menjadi nyonya muda keluarga Murong. Terima kasih, Nenek. Kakak ipar, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu.
Kakak ipar, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Semua ini dibuat khusus untukmu oleh desainer terbaik, satu-satunya di dunia. Nanti pernikahan kalian akan diadakan selama 4 hari. Kamu bisa memakai keempat gaun pengantin ini. Murong Keksin. Memangnya aku yang mau menikah atau kamu yang mau menikah? Kenapa kamu lebih bersemangat daripada aku? Siapa suruh kakak ipar sangat menarik? Aku hanya ingin memberinya yang terbaik. Kakak ipar sekarang adalah sahabat terbaikku. Apa pedulimu? Tapi aku baru saja melahirkan, dan bentuk badanku belum pulih. Mungkin aku tidak bisa memakai gaun-gaun ini. Aku sudah memikirkannya. Yang ini, dia adalah terapis pemulihan selebriti pasca melahirkan. Kakak ipar, nanti dijamin bahkan sehelai rambutmu akan terlihat indah. Terima kasih, Keksin. Ah, tidak perlu khawatir, tidak masalah sama sekali. Lagi pula, itu semua uang kakakku. Kak, gesek kartunya. Baik. Berikutnya, silakan pengantin pria dan pengantin wanita bertukar cincin. Bagus. Murong Xuan, terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan untukku. Terima kasih banyak. Kamu lupa lagi. Kita adalah keluarga, tidak perlu mengucapkan terima kasih sedikit pun. Betul, kita adalah keluarga. Tentu saja kita harus kompak menghadapi orang luar. Sekarang saatnya pengantin pria mencium pengantin wanita. Tunggu. Kakak ipar, kamu tidak akan berubah pikiran, kan? Jika kamu tidak ingin menikahi kakakku, tidak apa-apa. Tapi saat kamu pergi, bisakah kamu membawaku pergi bersamamu? Nyonya, jangan menakuti Tuan Xuan lagi. Lihat, wajahnya sampai pucat karena ketakutan. Ran, apakah ini kejutan yang kamu berikan padaku? Murong Xuan, kamu sudah menyiapkan begitu banyak hadiah untukku. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Murong Xuan, maukah kamu menikahiku? Kamu tidak mau ya?